Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan kurus dan kurang gizi pada anak. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya, jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, kenapa sih saya membahas tentang ini? Karena ada banyak ibu-ibu yang mengeluh tentang fisik anaknya. Ada yang mengatakan anaknya itu kurus tapi kuat makan tapi kurus. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa anaknya itu malas makan, cuma mau main game. Ada juga ibu yang mengeluh bahwa anaknya itu tidak mau makan nasi, tidak mau makan yang berkarbo-karbo, maunya makan yang manis-manis seperti permen atau es-es atau jajanan-jajanan lain, tapi bukan nasi. Oke, sebelum itu banyak juga ibu-ibu yang berpikir bahwa anaknya yang malas makan itu mereka khawatir tentang gizinya, apakah anaknya itu gizi buruk karena berat badan anaknya itu tidak bertambah. Apalagi yang anaknya rajin makan, yang kuat makan, tapi berat badannya itu tidak bertambah, hanya seperti itu. Padahal kalau dibilang makannya itu banyak. Nah, itu kita akan bahas. Nah, yang pertama, apa sih kurus itu? Jadi, kurus itu adalah suatu kondisi di mana seorang anak ini mengalami kekurangan kalori. Sementara, kurang gizi adalah suatu kondisi di mana anak itu mengalami kurangnya gizi atau asupan nutrisi yang dimakan, atau asupan nutrisinya itu kurang pada makanan yang dikonsumsinya. Tidak semua anak itu memiliki bentuk tubuh yang sama. Misalnya saja anak yang sudah umur 3 tahun, terus ini lebih besar atau lebih berisi dibanding anak yang juga umur 3 tahun tapi agak kurus. Nah, memang setiap anak itu pertumbuhannya berbeda-beda dan juga berbeda dari pola makannya, asupan nutrisinya itu pasti berbeda setiap anak. Ukuran tubuh itu bukan satu-satunya penentu bahwa anak itu memiliki atau kekurangan gizi. Nah, ada anak yang kurus sehat dan juga ada anak yang kurang gizi. Jadi tidak selamanya anak yang kurus itu sudah fix juga akan mengalami atau sudah termasuk juga bahwa ini anak kurang gizi. Itu tidak seperti itu. Jadi tidak selamanya anak kurus itu kurang gizi ya. Jadi ada yang namanya anak kurus sehat. Nah, ciri-ciri anak yang kurus sehat itu seperti apa? Jadi anak yang kurus sehat itu tetap mengalami pertumbuhan pertumbuhan tinggi badan. Jadi tetap mengalami pertumbuhan tinggi badan, kemudian aktif bermain. Anaknya aktif bermain, ceria, berlompat, berlari, tidak mudah merasa kelelahan, dan juga tidak sulit dalam menerima hal-hal baru atau tidak sulit dalam mempelajari hal-hal baru. Yang pastinya kalau ada yang disampaikan itu cepat juga diserapnya, cepat dimengerti. Sementara untuk ciri-ciri anak yang mengalami kurang gizi, yaitu yang pertama mengalami stunting. Nah, apa itu stunting? Jadi stunting itu saya pernah bahas di video saya sebelumnya, yang ini moms bisa lihat di situ. Jadi stunting itu pertumbuhan dan perkembangannya itu lambat, tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak di seusianya. Kemudian juga itu gampang untuk lelah, gampang untuk merasa lelah, kemudian juga mengalami cemas, tidak bersemangat, tidak ceria. Kalau misalnya bermain tidak seaktif anak-anak yang kurus yang tadi saya jelaskan itu, kurus sehat, tidak seaktif itu, kemudian mudah tersinggung dan juga tidak mudah atau tidak cepat menanggapi atau tidak mudah menyerap apa yang disampaikan, atau bisa dibilang mengalami kesulitan belajar. Kemudian faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebabnya bayi kurus itu ada beberapa, yaitu yang pertama karena kelahiran prematur. Jadi bayi yang kelahiran prematur itu berat badannya itu biasanya kan tidak normal atau di bawah normal, yaitu di bawah 2,5. Kemudian juga yang kedua, faktor penyebabnya itu adalah proses menyusui. Jadi biasanya anak yang ASI eksklusif itu berbeda berat badannya dengan anak yang susu formula. Biasanya anak yang mengkonsumsi susu formula itu berat badannya jauh lebih jauh lebih besar atau tidak kurus dibanding dengan anak yang mengkonsumsi ASI eksklusif. Jadi anak yang mengkonsumsi ASI eksklusif itu bisa saja kurus sehat
dibanding dengan anak yang susu formula itu bisa saja berat badannya itu agak besar atau bisa juga sampai obesitas. Jadi kalau misalnya ada ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya tapi berat badan bayinya atau bayinya itu kurus tidak seperti anak yang mendapatkan asupan susu formula, jangan bersedih, jangan khawatir karena itu tidak masalah selama bayinya itu atau selama anaknya itu mengalami pertumbuhan yang normal seperti tadi yang saya sebutkan di ciri-ciri anak kurus sehat. Jadi tidak masalah ya, jangan khawatir. Kemudian yang ketiga itu adalah pola makan yang kurang tepat. Jadi sebagai orang tua juga harus melakukan evaluasi terhadap makanan atau pola makan anaknya. Jadi kalau misalnya anak misalnya pada saat pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI, biasakan ada juga orang yang menyuapi anaknya itu pada saat memberikan MPASI itu lebih banyak airnya. Padahal pemberian air itu sebenarnya tidak perlu karena bayi itu sudah mengkonsumsi ASI atau mengkonsumsi susu. Nah setelah itu juga pada saat anak sudah mulai beranjak besar, misalnya 3-4 tahun itu kita lihat juga pola makannya itu seperti apa, dia makan apa saja. Karena kan sekarang anak-anak itu lebih suka untuk jajan daripada makan makanan yang berkarbohidrat, makan makanan yang tinggi protein seperti itu. Jadi kita harus perhatikan juga, dan juga durasi makannya. Misalnya kalau sarapannya apa, kemudian apakah setelah sarapan anaknya masih mau makan siang atau tidak lagi, tinggal menunggu malam lagi, kemudian makan malam anaknya cuma makan berapa kali sehari. Nah itu juga harus dievaluasi ya. Dan juga penyebab selanjutnya yaitu penyakit. Jadi ada anak yang kurus sehat dan juga ada anak yang kurus memang karena suatu alasan. Seperti misalnya ada penyakit tertentu seperti Down syndrome, gagal jantung, tuberkulosis, dan penyakit lainnya. Nah biasanya kan ibu datang untuk timbang bayinya atau timbang anaknya. Itu ada buku KMS, Kartu Menuju Sehat, di mana grafik pertumbuhannya itu diukur. Nah kalau misalnya grafiknya itu masih normal itu tidak masalah, tapi kalau grafik pertumbuhannya itu berada di bawah garis merah itu moms harus perhatikan lagi, mungkin bisa juga diperiksakan ke dokter anak. Jadi bagaimana moms, apakah video ini bermanfaat? Kalau untuk moms yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan kalau misalnya ada yang bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.